Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Sudarmin ya, dalam program kali ini tentang usaha pembenihan lele ya. Semoga pagi ini ya Allah berkahi semuanya hidup kita ya, Allah kuatkan iman kita dan Allah selalu karuniakan kita kesehatan ya, panjang umur. Masya Allah, mudah-mudahan semua aktivitas kita niatkan hanya kepada Allah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dalam aktivitas kita ya, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari tidak sia-sia, tidak terbuang percuma. Dan tentunya jika kita niatkan semua ibadah, semua kerja kita ya, kita mulai dengan membaca basmalah, kita mulai dengan menyebut nama Allah, dan kita niatkan semuanya kepada Allah, karena memang atas karunia-Nya kita bisa beraktivitas ya. Kalau tidak ada karunia Allah, tentunya kita tidak bisa beraktivitas. Oke pemirsa, para sahabat YouTube, para sahabat ya di seluruh Indonesia, semoga kita ya selalu dikaruniakan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki harta kita, dan jangan lupa ya, setelah kita dikaruniakan cukup banyak rezeki itu, khususnya tentang harta kita, maka jangan lupa untuk bersedekah, untuk berbagi kepada sesama, untuk fakir miskin, untuk janda miskin, untuk anak yatim ya, untuk para penghafal Quran, atau untuk orang-orang yang membutuhkan tentunya ya. Semoga Allah menjaga harta kita, semoga Allah meningkatkan, memelihara semua ya apa yang kita dapat, dan Allah kembangkan. Oke pemirsa ya, kali ini kami akan berbagi trik bagaimana kita mau memulai usaha pembenihan lele ya. Ikutin step by step. Apa step by step itu ya? Aduh, kalau step itu kayak orang sakit aja ya, step by step. Nah, apa itu ya? Waduh, wah ini dia nih, susah nih bisa ngucapin, artinya nggak ngerti. Waduh ya, kita pakai bahasa Indonesia aja dah ya. Kita mulai tahap demi tahap ya, kita mulai satu-satu, seperti apa tahapannya, seperti apa langkah-langkahnya, seperti apa kita memulai bisnis ini, bisnis bibit ini. Nah ya, kita mulai sebelum aktivitas kita mau mengawinkan ya, jangan buru-buru, jangan ya terlalu besar nafsu kita, tapi kita siapkan ilmunya dulu. Jika kita tahu ilmunya, kita paham ilmunya ya, insya Allah tentu lebih mudah jalan kita menuju sukses. Kenapa? Ya, kita mengenal, kita tahu, kita pahami ilmunya, setelah itu praktekkan ya. Nah ini ya langkah yang penting ya, kita tahu memulainya dengan ilmu dulu ya. Hari ini sebelum kita memulai rangkaian pemijahan ya, kita siapkan dulu yang namanya apa tuh namanya, kakaban ya. Kakaban, apa itu kakaban? Itu adalah satu media ya, satu media untuk ya, untuk digunakan menampung atau menahan telur lele ya. Medianya itu kita buat nanti ya, kita buat, kita susun ya, kita bentuk ya. Tujuannya adalah untuk ya, untuk menahan telur lele, menahan panas, menahan hujan ya. Nanti kita harus tahu seperti apa fungsinya ya. Poin penting adalah kita mau memulai pembenihan itu, kita siapkan alat-alatnya, kita siapkan sarana prasarananya, dan kita siapkan semua kelengkapannya ya. Yang kali ini kita lengkapin, yang nomor satu adalah kita siapkan kakabannya dulu ya. Karena kalau tidak ada kakaban, kita mau memijahkan di tempat yang terbuka, bebas, panas, hujan, nah itu tidak baik kalau tidak ada media untuk
menampung, menahan atau melindungi telur daripada terik matahari, daripada hujan, daripada ya predator atau daripada para pengganggu, ancaman-ancaman untuk telur ini ya. Nah, oke. Yang pertama kita harus siapkan seperti apa kakaban itu adalah nanti kita buat, kita cetak, bukan kita cetak ya, kita bentuk, kita susun. Nah, nanti jadinya seperti apa ya. Nah, kita persiapkan dulu alat-alatnya seperti apa? Seperti apa nih? Ijuknya ya, seperti ijuk ya, seperti ini ijuk. Nah, ini adalah sarana paling utama ya, bahan yang paling utama untuk kita gunakan yang namanya membuat kakaban ya. Setelah ijuk, apalagi yang akan kita siapkan ya, bukan hanya ijuk, kita juga memerlukan satu media pengikat, suatu media untuk menempelkan dia ya. Kita gunakan adalah bambu ya, bambu yang sudah dipecah-pecah, yang sudah dibelah-belah ya. Kita ukur kurang lebih panjangnya 1,5 meter ya, 1,5 meter. Nah, kita ini mengambil apa nih namanya, lebarnya ini kira-kira 3 cm saja ya, lebar 3 cm, panjang 1,5 meter ya. Nah, panjang 1,5 meter ini untuk melekatkan kakabannya tadi. Nah, lalu apalagi alat yang digunakan untuk membuat kakaban? Kita gunakan apalagi ya, alat pemotong ya. Kita ambil contohnya alat pemotong, kita menggunakan apa nih, mandau, golok atau pedang. Wah, mah kayak pahlawan aja. Wow, ngeri dah ya. Nah, kita gunakan pedang. Nah, ini kita gunakan apa nih namanya, parang ya, yang kita gunakan untuk memotong ijuk atau untuk menghaluskan ya bambu. Oke. Lalu berikutnya alatnya apa lagi yang kita gunakan adalah martil, tokol. Ini atau untuk ketok palu, tapi ketok palunya di bambu ya, untuk membuat kakaban. Palu ya, kita gunakan palu. Oke, palu ini fungsinya untuk memaku, menokol. Nah ya, apa yang akan ditokol? Tentunya yang kita gunakan di sini alat selanjutnya adalah kita memerlukan paku ya, paku kecil. Ini kira-kira 2 cm, paku 2 cm, paku triplek ya. Ini kita gunakan untuk memaku bambu tadi ya. Jadi alat yang digunakan adalah ijuk, bambu, parang, martil, dan paku. Ada lagi nggak ya alatnya yang digunakan lagi? Oh, ada ya. Kita gunakan alat lagi pengikat supaya lebih kuat, supaya lebih kenceng, supaya tidak mudah rusak. Kita gunakan lagi namanya. Nah, ini dia. Kabel tis ya. Kabel tis ini fungsinya untuk mengikat bambu dan kakaban yang sudah jadi. Ini ya, apa nih, kabel tis. Nah, ini bisa beli di toko-toko bangunan, di toko-toko listrik. Silahkan, boleh beli nih, beli aja namanya kabel tis ya. Ini fungsinya tuh. Nah, oke. Sudah lengkap rasanya peralatan yang digunakan untuk persiapan pembuatan kakaban. Nah, oke. Sekarang mari kita buat kakabannya ya, seperti apa persiapannya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita cara membuat kakaban ya. Ini sarana salah satu kita untuk membuat
saat kita melakukan pemijahan atau saat kita sedang melakukan mengawinkan lele. Ya, yang paling diperlukan adalah salah satu media yang digunakan adalah ijuk. Nah, ijuk yang kita susun, ya, kita rapikan seperti ini menjadi kakaban. Ya, ini fungsinya salah satu ijuk ini adalah untuk menampung telur, ya. Bukan hanya sampai situ saja. Nanti saat dia sudah bertelur di sini, ya kan? Kita bertelur di sini, kita pindahkan. Nanti fungsi berikutnya adalah ini menahan panas. Menahan panas dari terik matahari, menahan panas dari cuaca ekstrim. Dan juga bisa menahan hujan. Ya, saat hujan yang begitu deras, kita ada telur lele di sini. Nah, ya, maka fungsi ininya adalah hujan itu tidak tembus sampai ke kakaban, ke baliknya. Telur-telur itu kalau kena hujan akan menjadi rusak, bisa tidak menetas karena kena benturan-benturan cukup keras. Dan itu akan merusak. Nah, fungsinya banyak ini tadi ya, untuk menampung telurnya, untuk melekatkan telurnya, kemudian untuk menahan suhu ekstrim, suhu panas, atau berikutnya lagi suhu dingin, kehujanan tadi ya, hujan deras. Nah, ini bisa fungsinya untuk menahan derasnya air hujan yang turun ke bumi, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pecinta lele, mudah-mudahan tutorial ini ya bisa memberikan solusi, contoh, bisa memberikan kemudahan kita untuk memulai usaha bibit lele, ya. Jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum melakukan suatu aktivitas itu doa dulu kepada Allah. Mohon pada Allah untuk dimudahkan urusannya kita, mohon pada Allah untuk kita bisa melakukan kegiatan ini ya berhasil, kemudian ya berjanji dalam hati kita kepada Allah ya bahwa di sini adalah hak-hak karunia Allah, ada hak-haknya anak-anak yatim, ada hak-haknya orang miskin, ada hak-haknya untuk para musafir ya, untuk fisabilillah dan lain-lain, untuk janda miskin, untuk orang-orang tidak mampu. Nah, jika kita niatkan kepada Allah ya, semua usaha, semua kegiatan, semua ibadah kita niatkan kepada Allah, yakin Allah yang akan memberi hasil sukses kita dunia akhirat. Ya, coba nanti dibuka di surat Al-Fatir ya, surat ke-35 ayat ke-29 ya. Maka kita ya baca Quran dulu, tadaburi, pahami ya. Setelah dipahami ya kita tegakkan sholat 5 waktu tepat waktu ya, zikirnya diselesaikan ya, zikir-zikir yang dituntun sama Rasul diamalkan, Al-Qur'annya ya, sholatnya, kemudian bantu orang lain. Bantu orang lain itu ya maknanya apa? Ya ada sedekah yang harus kita keluarkan yang diperintah Allah ya. Kalau kita tak mampu bersedekah dengan tenaga, dengan pikiran, nah sekarang kita usaha, ada hasil karena Allah yang ngasih, maka supaya dipelihara sama Allah, supaya tetap ditambah sama Allah, supaya tetap dikembangkan sama Allah, supaya terus diberkahi sama Allah, keluarkan zakat infak terbaiknya kita untuk membantu saudara kita. Ya, jangan lupa niatkan dulu kepada Allah. Oke pemirsa, para penggemar lele organik dan para pengusaha atau calon pengusaha bibit lele, ya, ini sekilas tentang tutorial bagaimana kita memulai usaha lele dengan mempersiapkan kakaban dulu. Semangat selalu, berkah selalu ya. Kita mohon pada Allah untuk tetap hidup punya manfaat untuk orang banyak. Semoga Allah ridho, semoga Allah mudahkan urusan kita, semoga semua amal ibadah kita, kerja-kerja kita, karena kita mulai kepada Allah, semoga
semuanya Allah terima. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.